Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan beribadah dalam ibadah sekolah minggu tanggal 3 Oktober 2021. Nah, tapi rasanya kok sepi sekali ya. Nah, adik jangan khawatir. Kali ini Kak Sony akan ditemani dan bersama-sama dengan Karika. Shalom, sudah siap memuji Tuhan? Sudah, Pak. Kok masih lemas? Memuji Tuhan itu dan beribadah kepada Tuhan itu harus semangat. Siap, Kak. Kita Yuk. beribadah kita. Yuk. Nah, shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendukung dalam pelayanan yang ada di gereja. Untuk itu kita harus bersemangat melayani yang ada di dalam gereja kita dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita pada pagi ini, kita melakukan pujian dengan lagu Jangan Lelah. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu datang kepada Tuhan
Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Lebih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rika, kakak mau nanya nih, Rika senang dan sering berdoa enggak ya? Senang dan sering, Kak. Nah, kalau Kak Sony boleh tanya, kalau senang berdoa, Rika berdoa untuk siapa sih? Kita berdoa kepada Tuhan dan juga kepada orang tua, guru, majelis, humanis, pendeta, dan semua orang yang melayani Tuhan. Nah, betul sekali. Kita harus mendukung mereka dalam doa sebagai wujud kita mendukung dan menerima mereka di dalam pelayanan yang ada di gereja. Sehingga kita sebagai anak Tuhan menyenangkan hati Tuhan selalu. Siapa? Kita teman-teman, mari kita mengangkat pujian Yesus menginginkan dapat. Nah, adik-adik, kita akan sebentar merenungkan belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Febri. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, pada doa yang akan dipimpin oleh Kak Rika. Hai teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dengan firman-Mu ini bisa menjadi pedoman seluruh kehidupan kami. Berkati kalau Febri yang menyampaikannya, kiranya apa yang disampaikannya hanya jelas daripada-Mu. Hanya bila doa yang kurang sempurna yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah. Kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali. Nah, hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang terkenal. Kakak rasa adik-adik sudah banyak yang tahu. Oke, kakak akan memberikan 3 petunjuk. Adik-adik coba tebak siapakah tokoh Alkitab ini. Yang pertama, dia adalah tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, dia adalah seorang rasul.
Yang ketiga, namanya berubah atau namanya diganti setelah dia bertobat. Siapakah dia? Iya, betul sekali. Dia adalah Paulus. Nah, pasti adik-adik sudah sering mendengar nama Paulus ini. Bahkan berulang kali mendengar cerita tentang Paulus dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, kita akan mulai belajar firman Tuhan dengan membuka ayat bacaan kita yang hari ini terambil dari Galatia 1 ayat 15 sampai 24. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, kita baca Galatia 1 ayat 15 sampai 24. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Satu lagi kita akan baca dari Galatia 2 ayat 6 sampai 9. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bahwa bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberitakan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang tidak bersunat. Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab yang kita baca tadi adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Surat tersebut berisi penjelasan Paulus tentang kisah pertobatannya kepada semua orang, khususnya orang Kristen. Seperti kita ketahui, sebelum bertobat, Paulus memiliki nama Saulus. Pada saat dia masih bernama Saulus, ia adalah orang yang jahat dan suka melakukan hal yang tidak baik kepada pengikut-pengikut Kristus. Setelah Saulus bertobat, namanya berubah menjadi Paulus, dan dia menjadi pengikut Kristus yang sejati dan memberitakan Injil ke berbagai tempat. Wah, luar biasa ya adik-adik, orang yang jahat bisa Tuhan ubahkan menjadi orang yang baik. Bahkan tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga menjadi pelayan Tuhan Yesus. Nah, luar biasa. Namun pelayanan Paulus tidak berjalan mulus.
dia harus berjuang untuk bisa memberitakan Injil. Karena ada orang yang mau menerima dia, ada juga orang yang menolak dia. Kenapa? Karena orang-orang ini ada yang takut kalau si Paulus ini masih jahat. Karena dulu dikenalnya Paulus ini orang yang jahat. Nah, tapi Paulus tidak menyerah adik-adik. Dia tetap semangat untuk memberitakan Injil dan melayani Tuhan Yesus. Dalam memberitakan Injil, Tuhan Yesus tidak pilih-pilih siapa yang akan diutus. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana Paulus dapat Tuhan ubahkan dari orang yang jahat menjadi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan memberitakan Injil ke berbagai tempat. Tuhan pun juga bisa memakai kakak dan adik-adik. Ya, adik-adik juga bisa. Adik-adik tidak perlu takut. Kak, saya masih kecil. Kak, saya tidak pandai ngomong. Tidak masalah, Tuhan pasti akan mampukan. Lalu, bagaimana caranya? Ya, caranya adik-adik bisa menunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan perilaku adik-adik setiap hari. Mengasihi, mengampuni, tidak suka menjelek-jelekan teman, mau rukun. Nah, itu adalah bentuk perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kalau memberitakan Injil, kita bisa melakukannya dengan bercerita, sharing apa yang sudah kita alami, kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita bagikan, kita ceritakan kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui cerita kita, orang akan memuji memuliakan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus. Ya, seperti Paulus tadi, selalu dalam memberitakan Injil juga ada tantangannya, tidak mudah, tidak mulus. Nah, kita pun juga dalam bercerita, memberitakan firman Tuhan atau sharing tentang pengalaman kita, mungkin ada godaan, rasa malu, takut, ragu-ragu, tapi kita harus bisa melawannya. Adik-adik harus berani, harus percaya diri membagikan cerita adik-adik. Ya, karena ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil. Dari firman Tuhan hari ini kita juga belajar bahwa siapapun hamba Tuhan yang ditugaskan di gereja kita harus bisa menerimanya dengan senang hati. Seperti kita ketahui, di gereja kita, di GKPB, setiap 4 tahun sekali selalu ada pergantian pendeta, pergantian pelayan Tuhan. Jika tahun lalu sampai bulan September kita masih dilayani oleh pendeta Bagus Heri, nah mulai bulan Oktober tahun lalu sampai sekarang kita dilayani oleh pendeta Agus Wiratama. Nah, juga dilayani oleh Vikaris Someni Fati Hia. Dalam pergantian ini kita harus bisa menerima, adik-adik harus bisa menerima siapapun yang bertugas pelayanan di GKPB Marga Rahayu Bangli. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu curiga, karena semua pelayan Tuhan adalah sama, memiliki iman Kristen, memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah mendorong pelayanan pendeta kita, hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Dengan cara apa? Dengan mendoakan pelayanan Bapak Pendeta, juga mendoakan pelayanan Bapak Vikaris, agar pelayanan yang mereka lakukan berjalan dengan baik. Nah, itu adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan. Nah, tidak hanya kepada pendeta kita. Jika kita bertemu dengan pendeta yang di luar GKPB, mungkin dari gereja lain, kita juga perlu menghormati mereka, sama seperti kita menghormati pendeta kita.
Baiklah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat berdoa dan membaca Alkitab. Ya, tetap mengandalkan Tuhan setiap saat. Baiklah, adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus, membagikan cerita kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apapun tantangannya, mampukan kami untuk bisa melewatinya. Tuhan yang akan tolong kami untuk bisa membagikan firman-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Agus Wirotamo dan juga Vikaris Sumeni Fatihia. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka di gereja kami, agar mereka selalu sehat dan dapat melayani dengan baik. Tuhan, inilah doa kerinduan kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan hari ini sangat berarti sekali ya Kak. Mantap, betul sekali Kak Rita. Hari ini kita diingatkan untuk belajar saling menerima, saling mendukung dalam pelayanan yang ada di gereja, saling melayani dan memberitakan firman Tuhan, sehingga kita mengenal sekolah minggu semakin menyenangkan hati Tuhan. Betul Kak, kita juga belajar menjadi anak sekolah minggu yang mendukung dan melayani dalam beritakan firman Tuhan. Mantap sekali. Kak, semangat melayani ya. Siap Kak, ingat sebagai aku, berjalan serta Yesus untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ayo. Sampai jumpa adik-adik dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik semua, tadi sudah kita dengarkan cerita tentang Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus, di mana Rasul Paulus ini dulu adalah seorang yang sangat kejam. Dia suka menyiksa, membunuh orang-orang Kristen pada zaman dulu. Tetapi kemudian setelah Saulus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ia mengalami pertobatan. Ia merasa terpanggil untuk kemudian melayani Tuhan dengan melakukan pemberitaan Injil. Oleh sebab itu kemudian Saulus mengubah namanya menjadi Paulus. Dan ketika Paulus memberitakan Injil, melayani jemaat Tuhan, maka dia tidak serta-merta bisa diterima oleh orang.
Dia harus menghadapi penolakan, cibiran, dan bahkan juga omongan-omongan yang tidak baik tentang dirinya. Akan tetapi Paulus tetap bersemangat. Dia tidak berputus asa. Akan tetapi dia tetap melakukan tugas pemberitaan Injil dengan penuh sukacita. Begitu juga adik-adik di dalam kehidupan kita semua, kiranya kita pantang menyerah dan kita pun juga kiranya selalu bersemangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dan apabila adik-adik juga berdoa di rumah, maka doakan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani adik-adik. Doakan juga semua pengurus yang ada di gereja. Doakan teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan. Kita tetap saling mendukung, saling menerima satu dengan yang lain, karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik semua, kita akan menutup rangkaian ibadah pada hari ini dan kita bersama-sama mohonkan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara akan hati dan pikiran adik-adik semua di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus